kanan kiri sedikit turun lagi. Tidak bisa diprediksi, Bang. Mau yang keluarganya harmonis? Wah, banyak juga. Jadi yang pertama, sehat, keluarga harmonis. Bante terima kasih sama umat-umat yang baik. Kadang-kadang Bante juga nggak tahu, suka dimasukin di grup. Saking banyaknya handphone Bante sering error. Tapi ya tetap terima kasih karena dari grup-grup itu ada satu cerita-cerita inspirasi, ada motivasi. Kurang lebih 8 tahun yang lalu Bante dikirimin, yang kurang lebih ya 8 tahun lalu dikirimin video inspirasi yang singkat. Dan Bante juga terima kasih sama umat dia dana laptop meskipun second, tetap terima kasih. Ada umat juga nggak punya laptop, pinjam laptop Bante, ya Bante kasih. Tapi ada catatan, tolong di laptop ini banyak cerita-cerita inspirasi, cerita motivasi, tolong jangan hilangkan. Baik Bante, 1 bulan, 2 bulan, sekian bulan dia pinjam, Bante ingat. Karena Bante suka setel film-film inspirasi dan motivasi buat murid-murid sekolah berwisata. Setelah dia kembalikan, begitu dicek, wah, bersih semua, termasuk kisah-kisah inspirasi. Ya, lemes lagi. Ya hanya bisa, ya. Maka itu kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari punya kisah-kisah inspirasi, motivasi, tolong dikirimin. Ya. Kalau nggak tahu nanti boleh dicatat nomor handphone Bante. Tapi kalau telepon WA-nya belum dibalas, jangan tersungging, yang tersinggung maksudnya, tersinggung boleh. Karena banyak yang WA masuk kadang-kadang tertimbun. Kurang lebih 8 tahun lalu ada cerita inspirasi. Pas malam tahun baru Imlek, tahun baru Imlek 2026 tanggal berapa ya? 17 Februari. Oh ini, baik ya, dapat ampau ya. Ada kirimin kisah inspirasi. Jadi diceritakan akun ya, hujan, malam-malam datang 4 orang takdir, dan keluarga itu hanya boleh memilih satu saja, nggak boleh 4-4 ya, hanya pilih satu. Mau kekayaan, mau kesehatan, panjang umur, harmonis. Satu anak bilang, kita harus pilih hoki, banyak harta. Kalau banyak harta, mau apapun enak. Terus dia, anak lagi bilang, yang lainnya, saya mau pilih kesehatan, banyak harta atau penyakitan buat apa? Kalau suruh pilih dua-duanya, tapi kan ini hanya satu. Mau pilih banyak hoki, penyakitan, hokinya pas-pasan, tapi sehat. Mau pilih yang mana? Yang maunya sih dua-duanya, tetap harus satu. Terus yang satu, panjang umur. Wah, jadi keluarga itu mereka berdebat. Yang pengen hoki, yang sehat, panjang umur. Anak yang paling kecil, dia mengusulkan. Biasa kalau yang paling kecil kan yang terakhir. Kalau menurut saya,
pilih harmonis. Kenapa kamu pilih harmonis? Banyak harta itu penting, sehat itu penting, panjang itu penting. Tapi kalau ribut terus buat apa? Meskipun pas-pasan, yang penting harmonis. Ya sih, pas-pasan kalau yang pinter sih enak aja. Kalau pas-pasan, pas mau beli ini ada, beli mobil ada, beli rumah ada, mau pergi ke Cumbo, Amerika, ke Jepang ada. Tapi ini benar-benar ya, setelah dipikir-pikir, benar juga pendapat yang kecil ini. Pilih keharmonisan. Karena pilih keharmonisan, empat-empat yang masuk. Mereka kaget. Kok empat-empatnya? Katanya sama. Iya. Karena begitu keluarga harmonis, saling mendukung, menambah kebajikan dan meningkatkan kebijaksanaan, saling mendukung untuk usaha dari hokinya datang. Karena keluarga harmonis, lebih damai bahagia, lebih sehat, jadi kesehatan datang. Karena banyak hoki, sehat, umur panjang. Jadi yang penting harmonis. Tetangga apa adik kita? Oh, di atas. Oh, oke. Luar biasa sekali nih. Yang milih musiknya sebagian langsung. Gak apa-apa. Ya. Jarang-jarang nanti ceramah terus ada. Baru dibiarkan di naga. Jadi gak apa-apa. Berkat koro yang didukung pengurus dan donatur, maka satu-satunya di Indonesia ada wihara yang 9 lantai. Bagus megah. Makanya bangga lah yang kebaktian di wihara Jatinangga nih. Wah. Kamu dari kecil. Oh, mungkin mereka. Oke, nggak apa-apa. Bagus ya. Nah, jadi baca lanjutkan. Jadi penting sekali menjaga keharmonisan. Rajin kuwihara, rajin belajar dhamma, membaca, mendengar, tambah usia, harusnya tambah apa? Tambah sabar, tambah bijaksana. Kalau bijaksana, banyak hoki. Kenapa? Karena dengan kita sabar, bijaksana, teman kita percaya. Kalau kita nggak bisa menjaga kepercayaan, taruh emosi, siapa di sini mau punyakan bisnis yang emosional? Kalau suruh milih nggak mau, tapi selama menguntungkan biar dia emosi, marah-marah ya nggak apa-apa, tapi kan lebih bagus lebih sabar. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita ini semua sangat beruntung bisa menjadi murid-murid Sang Buddha. Kenapa sangat beruntung? Karena lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah memberikan resep, memberikan rahasia untuk menjadi orang yang banyak hoki, sehat, panjang umur, keluarga harmonis, mendapat kebahagiaan sejati, terbebas dari semua penderitaan, tercapailah nibbana. Kalau suara Bante kalah, harap maklum. Jangan takut. Nanti Bante kan sampai tanggal 2. Nanti tolong tanya Koroy. Biasanya panggil Koroy atau Koroy? Koroy. Tetap panggil Koroy. Tetap muda Koroy. Romo Joki apa Pak Joki? Nah, kita tanya Koroy, Romo Joki jadwal Bante. Nanti boleh sharing-sharing, bahasa kerennya konsultasi gratis. Yang penting gratis, ya. Bante memahami
Bagi yang konsentrasinya terpecah, gak apa-apa. Disinilah latihan dan ujian. Untuk mendapatkan hoki, jangankan 1 jam, 2 jam. Bante yakin kalau di satu tempat bisa mendapatkan hoki, laut pun akan diseberangi, gunung pun akan dilewati. Benar gak? Pasti, karena banyak, baik yang dari Sulawesi maupun di Sumatera, dari daerah lain, banyak yang melewati lautan dan gunung untuk pergi ke Jakarta. Sebagian ke luar negeri. Benar gak? Untuk dapat apa? Hoki. Tapi meskipun pergi ke Jakarta sampai ke luar negeri, kalau gak punya karma baik, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Ingat, hukum yang paling adil, sangat adil, hukum sebab akibat. Nama lainnya Abu Riwayat, nama lainnya Om Karma. Bisa ditukar. Bante dari kecil remaja sebelum jadi anggota sangga suka dengan cerita, baca cerita dan nonton film. Dari zaman kerajaan dan di negara lain, harusnya negara lain. Ya syukur-syukur di negara kita mah nggak ada syukur-syukur, ya. Itu hukum bisa diputar-balikan. Salah jadi benar, benar bisa salah. Salah bisa salah, benar memang benar. Sebelum Bante cerita lebih lanjut, Bante yakin sebagian besar pasti sesungguhnya udah tahu resep ini. Hanya selama ini hanya berharap pengen kaya, pengen sehat, pengen panjang umur, pengen keluarga harmonis. Hanya pengen, tapi menuju ke sananya nggak dilakukan. Bisa nggak? Nggak bisa. Contoh sederhana, bagaimana cara menghilangkan lapar? Harus apa? Harus makan. Bagaimana cara menghilangkan haus? Harus minum. Bisa nggak menghilangkan lapar dengan cara minum? Siapa di sini yang pernah lapar? Sangat lapar, nggak ada makanan, hanya ada air putih, minum banyak-banyak. Hilang nggak laparnya? Hilang nggak? Hilang sementara. Setelah itu lapar lagi, minum lagi, kembung perutnya. Tapi bisa nggak menghilangkan haus? Tidak minum air, tapi makan sebanyak-banyaknya yang tidak ada airnya. Bisa nggak? Siapa yang bilang nggak bisa? Berani angkat tangan. Jangan geleng-geleng, angkat tangan. Tadi yang geleng-geleng, sekarang nggak angkat tangan. Jadi gimana sih? Bisa nggak? Angkat tangan dong. Bante perhatikan. Ini duduknya berarti kurang maju. Anak pintar. Siapa nama kamu berdua? Boleh duduknya pindah kemana? Anak pintar dua-duanya kamu. Di sini nih dekat. Oke. Bante kalau ceramah pengennya lihat wajahnya. Ya, kenapa? Karena kalau yang ngobrol tinggal Bante diam. Lumayan istirahat sejenak. Nah, ini dua-duanya pintar, ganteng-ganteng. Mau jadi pengusaha yang sukses apa jadi anggota sangga? Ya, jadi apapun yang penting jadi orang baik, anak baik ya.
makan sebanyak-banyaknya tanpa ada airnya. Bisa hilang nggak? Tidak bisa. Bisa hilang nggak? Tidak bisa. Bisa hilang nggak? Angkat tangan. Nah, gitu dong. Beruntung, rajin kebaktian, rajin agak. Ternyata kalau kita haus, sangat haus, makan sebanyak-banyaknya, tidak ada air, bisa hilang hausnya. Heran kan? Nggak percaya kan? Karena belum tahu. Itulah pentingnya belajar dharma. Yang belum tahu jadi tahu, yang tahu tambah tahu. Pasti hilang. Kenapa? Kalau haus, sangat haus, makan sebanyak-banyaknya, napasnya berhenti. Kalau napasnya berhenti, masih haus nggak? Tidak haus bisa lama-lamanya. Pertanyaan berarti haus, sangat haus, makan sebanyak-banyaknya, hausnya bisa hilang. Benar nggak? Kalau napasnya berhenti, hilang nggak? Hilang. Sorry. Haus dan napasnya berhenti. Ya sesak napas dulu lah. Ya. Baca dengar cerita. Ada umat punya saudara, bukan umat Buddha tapi kasihan juga, agama apapun kita kasihan. Nah, dia punya saudara pagi-pagi sarapan sama cucunya. Ada bubur, ada telur. Tahu telur? Nah, telur rebus. Dia makan telur rebus, dia tersendat. Tahu tersendat? Keselak. Nah, iya. Karena oma-oma ini panik, di depannya ada susu, segelas susu. Karena dia panik, dia cari air putih. Karena dan udah tua, cucunya masih kecil. Ketolong nggak? Tidak ketolong. Napasnya berhenti, cucunya bingung, yang masih kecil, panggil-panggil, diam saja. Nah, dia telepon orang tuanya, orang tua kaget, tiba-tiba pulang, udah meninggal. Kasihan memang. Maka dari itu ibu, bapak, saudara-saudari, kalau mau mendapatkan hoki, mau sehat, panjang umur, keluarga harmonis, tidak hanya mau, tapi jalani resepnya, langkah-langkah, step by step menuju hoki. Mau dia apapun label agamanya, maupun apapun sukunya, orang apapun warna kulitnya, coklat, putih, kekuning-kuningan, hitam, kalau nggak berbuat baik, nggak nanam perbuatan baik, nggak bisa. Boleh baca mantra, baca doa, abrakadabra dan lain sebagainya, kalau nggak berbuat baik nggak bisa. Maaf, kalau hanya doa dan sembahyang, doanya semua terkabul, saya nggak jadi bante. Meskipun wajah saya kalau ganteng sama adik kita, wajah bante pas-pasan, ya masih lumayan. Dari dulu udah dibujuk-bujukin, untuknya perang, ditarik-tarikin untuk pindah ke tetangga, bahkan nggak tanggung-tanggung. Tahun 1998, berapa tahun yang lalu? Berapa? 27 tahun yang lalu. Waktu masih jadi Bante Aket Dipo. Sekarang Bante Aket Anando, tapi yang lama-lama masih panggil Bante Aket Dipo, Ibori juga lah. Salah satu guru
Bante sakit, dirawat di rumah sakit. Para anggota sangga di Thailand kalau sakit itu ada rumah sakit yang gratis. Bante menemani 3 malam 4 hari. Mau pulang ke wihara naik bis kota dan kota gratis. Bante naik mobil, sebelah Bante laki-laki Pak Tua. Udah sampai dia turun, terus ada anak laki-laki, dia turun. Bante duduk dengan tenang sambil meditasi. Terus terdengar suara wanita, masih muda, lembut. Dia pakai bahasa Thailand, Bante ngerti sepatah-sepatah. Begitu Bante buka mata pelan-pelan, Bante kaget. Kenapa kaget? Karena orang lebih sejengkal lagi nempel tubuhnya. Ya dia sih gak melanggar, ya Bante yang melanggar, rugi. Wah, dibujuk-bujuk. Wah, ini di berita bahagia. Begitu Bante lihat, Bante udah paham. Bante bilang, dulu tokoh kandung saya pun sama keyakinannya. Bahkan kakak ipar saya juga sama. Saya udah tahu, masih terus dia bujuk-bujuk. Aduh sayang. Bante bahasa Thailand sepatah-sepatah, bahasa Inggrisnya ditengit dikit-dikit. Waduh, kalau udah pakai bahasa Thailand boleh juga nih diskusi. Bante bilang, maaf, kamu duduknya pindah dia terus saja. Terus Bante bilang, saya gak ikut bahasa Thai Noi, bahasa Angkit itu. I from Indonesia. Kaget dia baru dia pindah. Nah, enggak hanya di sana, di negara Buddhis. Waktu udah pulang ke Indonesia, ada yang teleponin Bante. Bante, kalau Bante pindah ke kelompok kami, dosa-dosa Bante diampuni. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, kalau benar-benar dosanya bisa diampuni, mau nggak? Kalau pindah ke seberang, semua dosa-dosa diampuni, mau nggak? Ragu-ragu ya. Mau tapi malu-malu. Kalau memang sangat menderita, terus Bante tanya, benar nggak diampuni kok Bante pindah? Iya, pasti nggak pasti. Benar ya, kalau pindah diampuni, iya. Nah sekarang pertanyaan Bante sederhana. Setelah pindah dosa-dosa yang diampuni, Bante tanya, masih mengalami sakit enggak? Masih menderita enggak? Iya. Katanya udah diampuni. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang masih sakit-sakitan, masih menderita, itu berarti masih punya karma buruk, bahasa umumnya dosa. Kalau dia bilang udah diampuni masih menderita, itu berarti tidak benar. Makanya harus hati-hati, jangan kena rayuan gombal. Begitu juga, kalau pindah ke tetangga Jebrang banyak hoki, tambah kaya raya. Kalau benar kita pindah barang-barang. Waduh, kalau benar nggak mungkin. Emang enak banyak hoki kaya raya? Enak. Enaknya apa? Bante akan beli tanah lebih dari 10.000 hektar. Buat apa? Buat bikin wihara dan bikin kelenteng, dan tempat meditasi, bikin perkebunan, kebun buah, kebun bunga. Sadu-sadu dong. Tapi nggak bisa, nggak mungkin. Dia mau agama apa, suku apa, dari kelompok mana, negara mana, syaratnya apa? Harus berbuat baik, menanam kebajikan. Maka itu Bante yakin, semuanya pasti sudah mendengar. Kalau mau kaya raya banyak harta, harus banyak berbuat baik, berdana. Kalau mau sehat, tidak menyakiti, membunuh makhluk hidup. Cukup nggak? Cukup nggak? Kurang. Kurangnya apa? Harus
makan, minum, pola hidup yang sehat. Udah dijalanin belum pola hidup yang sehat? Selama ini memilih makan yang sehat apa yang enak? Pilih yang sehat apa yang enak? Sehat dan enak. Benar. Kalau dijalani, bisa nggak? Bisa. Umur makan bisa nggak? Bisa. Nah, makanya tadi Pak bilang kita ini semua beruntung menjadi murid Sang Buddha, belajar Dhamma dan harus praktek, nggak hanya belajar. Kalau hanya baca parita, jadi ceramah nggak praktek, nggak lengkap, nggak bisa. Seperti lapar harus makan, menghilangkan haus harus minum. Kalau haus, sangat haus, dengan makan banyak-banyak kadang hilang nggak hausnya? Hilang nggak? Wah, yang menyimak sedikit hilang meskipun napasnya berhenti. Yang penting kan hilang haus, pertanyaan, ya kan? Secara singkat, ada dua orang anggota sangga. Yang satu, dua sahabat ini, satu keluar dari sangga. Setelah keluar dia menikah. Singkat cerita, punya anak. Setelah punya anak, dia datang ke temannya yang menjadi Bante. Temannya didoain panjang umur, istrinya didoain panjang umur, anaknya nggak didoain panjang umur. Nah, temannya tanya, Bante mendoakan saya panjang umur, istri saya panjang umur, kenapa anak saya didoakan tidak panjang umur? Dan dia tahu temannya ini punya kemampuan batin, jadi bisa tahu. Tapi nggak semua Bante punya kemampuan batin, jangan takut, waduh Bante gitu. Nggak semua Bante punya kemampuan batin. Tapi semua Bante bisa lihat kalau Bante nggak sakit. Karena sebagian berpikir, wah Bante bisa lihat garis tangan. Kalau lihat garis tangan bisa, selama matanya masih sehat atau pakai kacamata. Yang dikasih tahu, kamu bisa panjang umur, istri kamu panjang umur, tapi anak kamu nggak panjang umur. Oh, dia tanya, lalu bagaimana untuk menolong anak saya? Kamu tanya sama dia. Betapa kaget dan khawatirnya, cepat-cepat mengajak istri dan anaknya ketemu Sang Buddha. Ya, Sang Buddha lebih tahu lagi, memang benar. Anak kamu memang umurnya nggak panjang. Lalu bagaimana cara saya menolongnya, Bang? Sang Buddha. Ya, Sang Buddha bilang, orang tuanya harus banyak berbuat baik atas nama anaknya. Banyak berdana, dana makanan, dana minum, banyak berdana untuk bikin wihara, dan lain sebagainya. Ini singkat cerita ya, singkat cerita. Jadi bisa panjang umur. Jadi dengan kita belajar Dhamma, kita tahu hukum karma itu bisa dirubah. Yang nggak baik menjadi baik, yang baik bisa nggak baik. Contohnya, ada seseorang yang dilahirkan panjang umur, tapi pola hidupnya nggak sehat, minum makannya nggak sehat, suka geleng-geleng. Paham ya yang suka geleng-geleng ya? Suka ke tempat yang gelap-gelap terang-terang. Bawa kendaraan suka-suka. Baik kedua ada kondisi. Jadi kalau mau banyak hoki, tadi Bante bilang lebih dari 2.500 tahun lalu Buddha kemudian sudah memberi resep. Resepnya ada di mana? Di buku Parita Nindi Kanda Sutta. Biasanya dibacakan menjelang para upasaka-upasika umat-umat berdana di bulan Katina kepada Sangha. Secara singkat, wajah cantik, suara merdu, kaya raya, jadi
Dulu jadi raja, sekarang jadi presiden atau jadi 10 menit lagi. Maka Indi Kanda Sutta Sang Buddha menjelaskan secara singkat, wajah cantik, ganteng, suara merdu, kaya raya, jadi raja zaman dahulu raja, kalau sekarang kan jadi presiden, perdana menteri, jadi pengusaha yang sukses, punya karyawan baik. Setelah meninggal lahir di alam dewa di surga loka jadi dewa dewi, terbebas dari semua penderitaan, tercapailah nibbana, didapat berkat perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa? Berdana, menjalankan sila, meditasi. Makanya Bante selalu mengingatkan, ada ladang subuh untuk berdana jasa. Ketika Pajapati Gotami, Ibu Sambung, Pangeran Siddhartha yang mempersembahkan juga kepada Sang Buddha bilang, danakanlah kepada Sang Buddha, khususnya Arya Sangga. Zaman sekarang ketemu Arya Sangga sulit, ketemu Sang Buddha udah parinibbana. Bertemu murid Sang Buddha, Bada Sangga yang mencapai kesucian juga nggak Buddha. Yang paling dekat ibu dan ayah masih punya kan? Masih punya. Atau kalau yang nggak punya, ya tetap punya orang tua. Maka itu jangan lupa, selagi orang tua kita masih ada, hormat dan berbakti kepada orang tua, jangan sampai terlambat. Tapi banyak orang tua saya cerewet bawel. Maaf ya, di sini sih nggak ada kan orang tua yang cerewet bawel. Ya kalau ada ya maaf, bukan yang di sini. Jadi kata Bante dipejamkan. Ya Bante berharap tidak ada. Gimana saya hormat sayang ke orang tua saya, ke mertua saya, ke nenek kakek saya, dia cerewet bawel. Bante mengingatkan, harap dimengerti, harap dimaklumi para orang tua. Bagi yang punya mertua, kakek neneknya cerewet bawel, harus ingat, kenapa mereka bawel? Karena mereka udah banyak makan asam garam. Karena banyak makan asam garam, makanya darah tinggi. Kan mereka suka bilang, saya ini darah tinggi, makanya marah-marah. Pokok Bante pernah bilang, salah. Kok salah? Iya. Karena ada saudara dari Bapak Bante lebih tua, itu punya penyakit darah tinggi, tapi dia sangat sabar. Tapi istrinya, fit, tapi dia sabar. Jadi ingat, bukan karena darah tinggi parah-parah, karena marah-marah darah tinggi. Gak percaya tanya dokter, ada dokter di sini. Ada yang dokter? Ada nggak dokter? Nanti tanya dokter. Ya nanti pernah tanya ke dokter. Benar nggak sih? Dokter? Oh bukan. Udah menikah belum? Biar dapat dokter. Berkat karma baik ya bukan. Anda doain, tapi ingat dokter yang baik. Orang tua kita dan mertua bagi yang memiliki, Bante tegaskan, mertua bagi yang memiliki. Bante kan gak punya mertua, dan bukan mencari mertua juga, enggak. Dan kakek nenek, kalau kita punya orang tua, bagi yang punya mertua yang sabar, punya kakek nenek yang sabar, itu didapat berkat perbuatan baik. Kalau dulunya cerewet bawel, ya tanpa gak ketukar. Yang punya anak baik, mantu baik, cucu baik, itu didapat berkat perbuatan baik. Jadi kunci resep biar tahun 2026 lebih hoki, harus banyak berbuat baik, terutama kepada orang tua. Ini jangan lupa. Dan jangan lupa juga bantu dana wihara Girinaga. Wihara yang bergaya di lampu yang terang ini, Bante yakin setiap bulan buat bayar listrik
lampu, AC, dan karyawan gak sedikit. Itu udah berbuat baik. Ini gak ada pesan dari Koroi Pojoki, gak ada. Tapi Bante dimanapun Bante sharing damai ceramah, Bante mengingatkan. Beruntung gak? Sejuk. Karena gak kebaktian aslinya sejuk. Kan gak berdoa abrakadabra nama Om Pipa sejuk. Enggak. Ini Bante lihat harus ada apa? Ada AC. 2 ya? Apa ada lagi? Nah, ini lihat besar-besar begini Bante mau udah waduh mantap, bagus ya bulannya. Jadi jangan lupa berbuat baik ya, buat operasional, buat pembangunan, dan juga perluasan. Bante kurang lebih sampai sini jam 2 dini hari Bante tanya, itu yang terang-terang? Iya Bante, ini masih ada yang tengah-tengah. Ya kalau ada kesempatan buat galang dana, beli jangan lupa. Bante yakin nggak semua orang di Makassar ini, di ujung pandang ini udah punya rumah. Ada juga tinggal sama orang tua, mertua. Benar nggak? Mau beli rumah nggak punya uang, kenapa? Nggak punya perbuatan baik. Tapi jangan seperti makan cabai, habis berbuat baik, dana 1.000 dapatnya 1 juta, 1 juta dapatnya 100 juta. Butuh waktu, butuh proses. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu seperti kue lapis. Tahu kue lapis? Banyak sedikitnya dapat bahagia, menderita itu tergantung perbuatan kita, bukan siapa-siapa. Gimana caranya biar banyak hoki? Harus banyak berbuat baik, terutama kepada tapi orang tua saya, mertua yang menikah, kakek nenek udah meninggal, bisa berbuat baik, berdana atas nama mereka. Nah kalau berdana atas nama mereka saya tidak dapat. Bahkan semakin berlipat-lipat kalau kita lipat biasa. Bagaimana biar sehat? Tidak menyakiti, membunuh makhluk hidup. Pola makan, minum, pola hidup yang sehat. Tidur jangan malam-malam, nggak malam sih Bante, cuma pagi aja. Ya, yang bagus, Bante kenal satu sensei, dia belajar di Cungpo. Kalau mau wajahnya awet muda, nah yang wanita ini paling suka nih, ini gratis. Caranya kalau mau wajahnya awet muda, meskipun nggak pakai skincare, tidurnya jam 9 malam kurang udah tidur nyenyak. Nah Bante, baru juga makan. Jadi pola makan minum dan olahraga yang teratur, yang sehat. Mau panjang umur, sama pola makan, minum, pola hidup yang sehat. Membunuh hidup, pola makan, minum yang sehat-sehat. Ingat, makanan yang enak hanya terasa di lidah. Lewat lidah masih kerasa nggak? Kerasa kalau. Tapi kalau sakit, kerasa nggak? Kerasa. Apalagi yang makannya nggak teratur, suka-suka, akhirnya sakit lambung, sakit mah. Aduh nanti lambung saya sering sakit, mau sehat gimana? Kasih resep makan yang sehat, tapi masih suka yang pedes-pedes, yang asam-asam. Sehat nggak? Ya nggak bisa. Aduh nanti saya sakit kepala, sering sakit kepala. Ya bagaimana cepat sembuh? Selalu berpikir yang positif, pola hidup yang baik. Kalau
keluarganya harmonis. Keluarga harmonis, belajar dhamma, belajar agama dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bante yakin semua yang hadir ini, yang matanya masih, penglihatannya masih bagus, pada bisa beramal. Bisa ngeramalkan kok. Manggut-manggut tapi bingung. Bisa nggak ngeramal kok? Bisa nggak? Bante yakin 1.000.000% kok bisa meramal. Contohnya kan, saat ini siang hari, terus awan banyak mendung, tandanya apa? Tandanya mau hujan. Hujan pasti jadi nggak? Belum tentu. Itu namanya ramalan. Sorry ya, boleh berarti tadi sedikit yang pribadi. Namanya siapa kok? Oh Johan. Oh Johan udah menikah belum? Udah. Punya anak nggak? Berapa? 2. Bahagia nggak punya anak? Bahagia nggak ibu bapak yang punya anak? Bahagia sedikit atau banyak? Kalau yang banyak cepat-cepat tambah lagi anaknya. Minimal satu keluarga satu rosin, biar umat Buddha tambah banyak. Wihara yang megah di Naga ini kalau dari Makassar ada anggota sangga kan minimal 5. Gak usah mahal-mahal. Undang dari Tangerang, Jakarta, dari luar negeri. Dia gak apa-apa undang juga. Pak Johan ya. Istrinya ada nggak di sini? Yang mana? Oke. Cik, jangan tersinggung ya. Pak Johan, dengan lihat